Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Uliasari, WP 19010037. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan CV Mega Mulia Rao Pasaman Timur. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Laporan keuangan perusahaan dagang adalah menjadi sebuah tahap penyajian penting di dalam suatu perusahaan dan kinerja perusahaan dagang dapat disajikan secara terstruktur. Adapun tujuan suatu penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang tentunya untuk memberikan informasi dan kinerja keuangan di dalam satu perusahaan tersebut seperti uang masuk dan uang keluar di dalam suatu perusahaan tersebut dapat disajikan dengan jelas. Secara umum, laporan keuangan perusahaan dagang tidak jauh berbeda dari laporan keuangan perusahaan jasa. Yang menjadi pembeda dari industri tersebut ialah mengenai produk perusahaan, seperti perusahaan menjual suatu produk dari supplier kepada konsumen tanpa mengubah bentuk, rasa, dan kualitas sehingga memperoleh laba dari hasil penjualan produk tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik dan berminat untuk membahas tentang laporan keuangan suatu CV UD Mega Mulia. Kedua, rumusan masalah. Bagaimana menyusun laporan keuangan yang maksimal di dalam suatu perusahaan CV Mega Mulia Rao Pasaman Timur. 3. Tujuan penulisan. Membahas mengenai penyusunan laporan keuangan di dalam suatu perusahaan CV Mega Mulia di Rao Pasaman Timur. 4. Manfaat penulisan. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini yaitu: 1. Bagi masyarakat, dapat mempermudah masyarakat untuk memerlukan pelet ikan mereka. 2. Bagi penulis, penulis dapat mengetahui dan menyusun laporan posisi keuangan di dalam suatu perusahaan, yaitu perusahaan CV Mega Mulia Rao. 5. Metode pengumpulan data. Dalam penyusunan tugas akhir, penulis menggunakan metode wawancara. Melakukan pengumpulan data melalui pertemuan secara langsung dengan karyawan CV Mega Mulia Rao Pasaman Timur. Observasi. Melakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan mengenai informasi keuangan perusahaan CV Mega Mulia Rao Pasaman Timur. 3. Dokumentasi. Memperoleh data dan dokumen yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. 4. Studi kepustakaan. Menggunakan buku sebagai penunjang dalam mempelajari masalah yang dibahas. 5. Sistematika penulisan. Tugas akhir disusun dalam beberapa bab, yaitu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 gambaran umum perusahaan dan pembahasan, bab 4 penutupan. Bab 2 landasan teori. 1. Pengertian laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, pengertian laporan keuangan adalah bagian dari proses keuangan lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. 2. Fungsi laporan keuangan pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang, akuntansi juga berguna sebagai sistem komunikasi informasi. Melalui laporan keuangan, informasi yang diperlukan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan, baik di dalam bisnis maupun di luar bisnis. Adapun hal yang harus ada dalam neraca adalah aset. Aset biasanya diatur menjadi aset ekuiditas atau aset berbentuk uang tunai atau dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, dan aset non-ekuiditas yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai seperti tanah, bangunan, peralatan. Aset juga dapat mencakup aset tidak berwujud seperti perjanjian warabala, hak cipta, dan paten. 2. Kewajiban. 3. Modal. 4. Laporan utang. Laporan utang adalah laporan
Utang, jumlah hutang kepada perusahaan yang dihasilkan dari perusahaan penyediaan barang dan jasa secara kredit. Istilah piutang dapat juga digunakan sebagai penggantian piutang. Jumlah hutang perusahaan dicatat dalam akun buku besar berjudul piutang saldo yang belum dibayar. Di akun dilaporkan sebagai bagian dari aset lancar yang terdaftar di neraca perusahaan. 5. Laporan stok barang. Laporan keuangan perusahaan dagang yang tak kalah penting adalah laporan stok barang yang berisi daftar barang, stok pergudangan, dan SKU. Laporan ini juga berisi data tentang barang yang paling laku penjualannya dan juga melihat nilai penjualan. Sampai di sini presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.